Ya kita buka aja lah ya. Maksudnya kenapa ada apa gitu ya? Ya betul. Ini adalah apa namanya fools. Fools itu adalah suatu kesalahan di mana mungkin doktif ini ya kita buka aja lah ya. Maksudnya kenapa ada apa gitu ya? Ya betul. Ini adalah apa namanya fools. Fools itu adalah suatu kesalahan di mana mungkin doktif ini mungkin sudah mulai ketahuan gerak-geriknya oleh Niki. Makanya Niki ini kemarin katanya tidak mau bersalaman, ya mungkin salah satunya adalah dia sudah tahu sebenarnya kedok-doktif ini apa, motifnya dia tuh apa terhadap Niki. Dan ini baru ketahuan, ini adalah fools. Jadi intinya adalah Niki sudah mulai mengetahui apa maksud dan juga intrik-intrik yang dibawa oleh dokter sendiri. Gitu. Apakah Niki merasa bahwa dia dimanfaatkan, posisinya saking dimanfaatkan, dijadikan juga korban lah? Oke. Apakah dimanfaatkan? Betul, sangat. Dia itu sekarang posisinya sedang dimanfaatkan oleh ya tadi yang seperti aku bilang bahwa ternyata ini adalah Eight of Pentacles. Eight of Pentacles ini adalah basicnya adalah soal masalah uang. Berarti intinya ada yang memanfaatkan Niki dengan kejadian ini. Makanya waktu itu aku pernah bilang juga waktu kita interview juga bahwa Niki ini nanti akan suatu saat akan membuka fakta bahwa siapakah dalang sebenarnya yang ada di belakang persidangan ini. Gitu. Apakah salah satunya juga dia akan menyebut nama dokter, Pak? Ya, kemungkinan besar ya. Jadi gini, lebih tepatnya adalah ini bisa jadi adalah permasalahan Niki ini adalah masalah tentang satu konspirasi lah ya. Karena aku bilang kenapa bisa berlarut-larut gitu kan? Karena kalau misalnya kita hanya sebagai kasus tentang pemerasan atau pencemaran nama baik atau apapun itu biasanya cepat. Dan ini kita lihat di sini persidangan ini lama sekali dan itu akan terus berproses, jadi nggak secepat itu. Nah, berarti kita bisa lihat ada makna di balik kasus ini sebenarnya. Berarti kita bisa menilai bahwa kemungkinan besar ada orang besar di belakang ini. Gitu. Dan Niki sekarang kalau kemarin kita lihat di sidang itu Niki sudah mulai kalem ya Pak ya. Sudah mulai terlihat mungkin bisa menerima sedikit gitu. Oke. Ini bagian dari strategi atau memang Niki sedang mengumpulkan siasat atau mengumpulkan sebuah kekuatan untuk tunggu waktu main. Apakah ini siasat dengan ketenangan Niki? Ini siasat. Ini devil. Jadi kemungkinan besar itu salah satu strategi Niki bahwa dia akan selalu terlihat calm, dia akan selalu terlihat tenang, baik-baik saja. Padahal dia sudah tahu sebenarnya dia hanya sebagai pemanfaatan atau sebagai yang aku nggak bilang tumbal lah. Intinya ada sisi pemanfaatan di sini. Lebih tepatnya seperti itu. Apa itu nggak kondisi Niki saat ini? Mental dan psikologisnya seperti apa? Oke. Psikologis dan mentalnya secara kita lihat dari kartu dia baik-baik saja. Tidak ada permasalahan yang sangat harus yang menjadi memeras otaknya dia. Kita bisa lihat gini deh, dari penampilan Niki dari dia masuk sampai sekarang ada nggak berubah? Ada nggak dia turun badan? Logikanya gitu. Jadi intinya dia baik-baik saja dan dia sudah siap dengan konsekuensinya intinya. Jadi intinya Niki ini sudah tahu arahnya bakal kemana, gitu. Dan dia kan digadang-gadang karena TPPU ini cukup berat ya hukumannya ya. Oke. Tuntutan loh, bukan ditetapkan. Benar nggak sih bahwa ini akan jadi separuh dari tuntutannya, Pak? Oh iya, hebat loh pertanyaannya. Ini lover. Ya, kemungkinan besar itu tadi aku bilang pasti di sini ada negosiasi, pasti ada mediasi. Dari jaksa menuntut 6 tahun, 7 tahun atau berapa tahun, itu akan mungkin bisa jadi berkurang setengahnya. Dengan sikap kooperatifnya Niki, Ya. apakah mampu meringankan dia nanti?
Sangat. Niki ini sudah sangat korporatif ya. Kalau aku lihat dari setiap persidangan ini, Niki tidak pernah absen. Dan dia selalu hadir. Justru lawan-lawannya ini, atau lebih tepatnya orang yang melaporkan, justru malah lebih banyak yang mereka tidak hadir. Gitu. Jadi, ya kita udah bisa ngelihat dari, bukan hanya dari kartu, jadi lebih tepatnya ya, kita udah bisa baca. Oke, tanggal 24 besok ini saksi korban wajib untuk hadir. Wajib, oke. Kan juga kabarnya pasti akan ramai lah, kita tahu kan. Kalau dari kartu, suasana sidang itu seperti apa sih dengan kehadirannya? Apalagi Niki bilang, gua pengen ketemu sama Reza Gladys gitu kan, itu ada ucapan itu kan. Akan seperti apa situasinya tadinya? For me, situasinya kemungkinan akan ramai. Dan ya kita nggak bilang deadlock, pasti ada kejutan-kejutan lah. Jadi Niki ini selalu mempunyai kejutan. Begitu pula dengan Reza Gladys. Jadi intinya pada saat mereka nanti sama-sama tanggal 24 ini mereka hadir di persidangan dan tidak dan tidak hanya diwakilkan oleh pengacara, kemungkinan besar ini akan menjadi satu fenomena di mana kita akan bisa melihat seberapa berubah wajah atau mimik dari Nick Mir sendiri dan juga Reza Gladys. Di situ kita bisa menilai. Gitu. Oke, kita mau bilang Niki itu ada penuh kejutan ya. Betul. Kalau kemarin kan dia kan bilang, gue pengen ketemu Reza Gladys, bla bla bla. Akankah dia membuat sebuah kejutan yang tidak bisa kita tahu bahwa ternyata tidak seperti yang Niki ucapkan, malah dengan kejutannya dia akan lebih wise. Mungkin nggak sih? Sangat mungkin sekali. Jadi ini adalah 9 of 1. Ini adalah salah satu strategi atau lebih tepatnya adalah siasat untuk Niki sendiri. Gitu. Jadi kemungkinan besar selalu ada kejutan baru tentang Niki. Karena ya itu tadi ya, kita tidak bisa menampik bahwa Niki ini adalah artis yang sangat kontroversial jelas dan belak-belakan dia. Berarti di sini kalau dia bisa dibilang kontroversial dan belak-belakan, berarti di sini ada orang yang sebenarnya yang takut sebenarnya kalau sampai Niki ini mengucapkan sesuatu. Nah, makanya kita akan tunggu kejutan-kejutan itu. Ini aku baca dari sisi kartu ya, maksudnya secara reader gitu. Akankah Niki bisa berkolaborasi tapi bisa bernegosiasi dengan baik dengan Reza Gladys, dengan kepolisian, bahwa dia itu tadi terang benderang dia akan buka semuanya. So kan, Niki adalah seorang good negosiator, harus ingat itu, ya. Jadi intinya dia akan selalu bernegosiasi dengan siapa. Jadi intinya apapun itu bentuknya, apapun bentuk case-nya, Niki itu adalah seorang yang jago dalam bernegosiasi. Dan ini akan terjadi. Kemungkinan besar adalah ini akan terjadi mediasi antara Reza Gladys dengan Niki dan begitu pula dengan jaksa penuntut. Ya. Jadi intinya Niki ini selalu tahu di mana dia berpijak, di mana dia yang harus dijunjung seperti itu. Ya. Niki akan menyeret dan membuka nama Dr. Flex. Ya. Ini satu tujuan, lebih tepatnya adalah ini adalah 7 of 1. 7 of 1 ini adalah target. Jadi kemungkinan besar ya kita lihat nanti di persidangan seperti apa, tapi ada kemungkinan Niki akan bukan menyeret ya, lebih tepatnya akan berbicara lah siapa sebenarnya Dokter, siapa sebenarnya RG atau siapa sebenarnya Dr. Rocky, itu akan terungkap semua nanti. Tapi ini prosesnya akan agak lama. Karena kenapa? Niki ini sedang menikmati dan dia sedang menikmati dan berusaha untuk memainkan peran yang ada di sini. Gitu. Out of the box ya. Out of the box, betul. Oke. Dokter. Oke. Akankah juga masuk? Iya, di sini prediksi aku ada kemungkinan dia akan masuk atau terseret di sini. Gitu. Ini prediksi ya, sekali lagi prediksi. Gitu. Ada kemungkinan dia akan terseret. Oke.
Dokter Oki tuh sama kemungkinan dia akan terseret juga dalam kasus Nick Mir ini. Makanya tadi aku bilang bahwa persidangan atau permasalahan Nicky ini sebenarnya menyangkut banyak orang, gitu. Jadi ya itu makanya kenapa bisa bertele-tele, karena banyak sekali orang yang ada di dalam sini yang akan tersangkut nantinya. Oke, sekali lagi saya tanya, apakah ini sesungguhnya adalah duel antara dua owner besar skincare yang pada ini menyeret mereka? Oh, oke. Itu bagus tuh. Iya banget. Ini perseteruan. Ini adalah power, perseteruan. Ini bisa jadi dibilang tadi sama yang tadi ditanyakan adalah perseteruan antara kedua orang besar. Atau lebih tepatnya owner, ya salah satu owner lah. Skincare dengan salah satu owner sama. Jadi ini perseteruan. Ini bener banget nih. Tuh. Ya. Akhir ceritanya seperti apa? Akhir ceritanya, oke. Tuh, ini word. Akhir ceritanya akan menguntungkan oleh Nick Mir sendiri di sini. Ya kita tidak bilang happy ending, tapi Nick Mir akan menjalani persidangan. Maksudnya akan menjalani tahanan, tapi tidak sesuai dengan tuntutan dari jaksa. Yang berapa tahun itu tidak. Jadi intinya saya nggak bisa bilang ini happy ending, tapi ini sangat menguntungkan untuk Nick Mir. Ini word kebebasan di sini. Gitu.